tiket juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang memuliakan, dia dan pada pagi hari ini kita semua dipertemukan di rumah Allah yang mulia ini. Ketika sebahagian di antara saudara kita ada yang masih berada di dekat rumahnya, ada yang masih berada di tempat belanjanya, dan tidak sedikit di antara mereka yang masih berada di tempat kesenangan dan wasiat. Alhamdulillah Allah izinkan dan Allah pilih kita punya kemampuan dan kemauan untuk memilih tempat yang terbaik menurut versi Allah, Rasulullah dan malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan hadirin kita semua dan keberadaan di tempat ini semua diterima sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang dimuliakan, kaum muslimin sepakat bahwa rujukan kita di dalam hidup ini adalah Quran Karim. Sering kita mendengar ayat atau hadis yang mewajibkan kita menjadikan Al-Quran sebagai rujukan pertama, baik di dalam berakidah, di dalam beribadah maupun di dalam berhubungan antar sesama manusia bermasyarakat. Namun di antara mereka terkadang beranggapan bahwa Al-Quran itu adalah sebagaimana yang kita kenal selama ini. Biasanya orang kalau banyak kenalannya akan berbeda dengan yang sedikit kenalannya. Kalau kita bikin acara, umpamanya cuma sebatas acara keluarga, tentu persiapan konsumsinya sedikit. Tapi kalau ada undangan keluarga lain, teman-teman dan sahabat, biasanya akan lebih banyak hidangan yang disediakan. Al-Quran sampai kepada kita dari Rasulullah SAW itu melewati beberapa jalur yang sampai. Dan Al-Quran yang hidup hari ini di tengah masyarakat bukan satu mushaf, melainkan banyak. Sering kita mendengar istilah qiraat 7. Qiraat 7 itu adalah bentuk-bentuk Al-Quran yang diriwayatkan oleh 7 orang imam. Banyak ada whiteboard, mungkin saya bisa tulis di sini. 7 orang imam yang kesemua imam itu meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Satu orang imam biasanya satu mushaf. Tetapi karena para imam yang 7 itu memiliki ribuan murid, dan di antara murid itu kemudian diambil dua murid, maka hari ini mushaf yang hidup di tengah masyarakat sekurang-kurangnya ada 14 Quran menurut kesimpulan Ibnu Mujahid. Tapi kalau yang mengikuti madhabnya Al-Imam Ibnu Jazari, maka Al-Quran kali ini ada 10. Saya membawa hanya beberapa Quran saja. Ini Al-Quran 30 juz. Quran 30 juz. Quran. Ini baru sebahagian saja. Jadi kita mungkin kenal hanya satu Quran, yang itu pun mungkin tidak mengenal ilalnya atau tidak mengenal berbagai bentuk bacaan secara mujawwad tajwidnya. Mengapa saya bawa Quran ini semua? Karena Quran ini satu dengan yang lain beda semua. Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran diriwayatkan oleh para sahabatnya, kemudian oleh tabi'in seterusnya. Maka Al-Quran hari ini yang bisa kita temui
di dunia Islam bukan cuma satu. Kita akan berikan contoh penjelasan saya. Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf kalau tulisan saya jelek karena dari SD saya hampir tidak tahu. Kalau saya mungkin saya tidak pernah punya buku. Sampai S2, S3 hampir tidak pernah punya buku, mungkin saja. Dari Nabi Muhammad ini kemudian turun pada sahabat dan seterusnya. Nah akhirnya sekarang Al-Quran itu memiliki ada 7 imam qiraat menurut versi Ibnu Mujahid. Ya. Kita potong saja yang sekarang itu. Itu imam qiraat Nafi dengan rawinya 2 Qalu dan Warsh. Kedua Ibnu Katsir dan rawinya 2 Al-Bazzi dan Qumbul. Ketiga Abu Amr dan rawinya 2 Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian yang keempat Hamzah dan 2 rawi Khalaf Khalaf. Dari yang ketiga Al-Kisai Abul Haris Ad-Duri 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Ibnu Amir. Agak cukup ya, bawa saja ya. Ibnu Amir, Hisham, Ibnu Zakwan. Terakhir adalah Asim, dan Hafiz. Jangan ngomong hadis dulu kalau dia belum selesai. Haram. Ini penting saya sampaikan. Haram mengeluarkan fatwa tidak luar kepala ini. Jadi Quran hari ini Qalu Warsh, Al-Bazzi, Qumbul, Ad-Duri, As-Susi, Khalaf Khalaf, Abul Haris, Ad-Duri, Syu'bah, Hafiz, Hisham, Ibnu Zakwan, dan ya. Yang dimaksud dengan Quran versi Qalu biriwayati Qalun an Nafi'. Ini bacaannya sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan Quran Warsh, ini dia. Diriwayat Warsh daripada Nafi'. Ini beda. Ini dengan ini seharusnya kan sama satu huruf, tapi beda. Kemudian Al-Bazzi dan Qumbul dari Ibnu Katsir. Ini qiraat Ibnu Katsir biriwayat Qumbul. Di yang tengahnya Qumbul, tetapi di pinggirnya ada penjelasan bahwa Imam Al-Bazzi beda bacaannya dari Qumbul, padahal satu guru. Quran 30 juz. Kemudian ini Al-Kisai, Abul Haris dan Ad-Duri. Ini Abul Haris, tetapi di pinggirnya ada catatan Ad-Duri. Artinya apa? Satu guru dengan muridnya. Antara satu guru, 2 murid berbeda.
Mana yang benar? Dan ini adalah Ibnu Amir, Hisham, Ibnu Amir, Hisham, dan Ibnu Dhahman. Ibnu Dhahman ada di catatannya yang menunjukkan bahwa Hisham dan Ibnu Dhahman walaupun satu buku ada bacaannya. Mana yang benar? Kesemua ini, ke-14 Quran ini semuanya benar, tidak ada satu huruf pun yang kurang dan lebih. Siapa menganggap bahwa salah satu di antara ini ada yang salah, satu huruf atau nambah satu huruf, kafir hukumnya. Tapi faktanya beda. Kan bingung ya? Beda benar semua. Tetapi dianggap benar, dan ini Quran kita ini adalah ini nih. Biriwayat Hafsin an Asim bin Najib. Ini masih punya teman satu keturunan namanya Syu'bah. Masih berbeda. Syu'bah dia kasih beda Qurannya. Bingung kan? Waduh, gimana ini? Tidak boleh menghafal kalau tidak menghafal ini. Nah, kita akan ambil contoh bacaan ini Nafi' dari Warsh. Baru teksnya, kita bicara teksnya dulu, belum bicara kandungannya. Masih jauh sekali. Imam Nafi' Warsh dari Nafi'. Lihat, Bismillahnya ada angka satunya. Jadi Imam Warsh dan Nafi'. Ini Warsh. Jadi ya, ada Bismillah. Tapi teman seperguruannya yaitu Imam Qalun ada Bismillah, tapi tidak ada ayatnya. Ayat satunya Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti menurut ini Bismillah bukan bagian Al-Fatihah. Padahal satu guru dan sumbernya sama Rasulullah. Mana yang benar? Yang benar mana di antara dua ini? Yang di kanan apa yang di kiri? Yang kanan apa yang kiri? Siapa mengatakan yang benar adalah yang kiri dan yang kanan salah, kafir hukumnya. Siapa mengatakan yang benar yang kanan dan yang kiri salah, kafir hukumnya. Menurut kesepakatan ulama. Kok beda? Ya. Makanya jangan ngomong yang benar cuma satu, jangan begitu. Benar bisa saja lebih dari satu, tapi hakikat sumber kebenaran hanya satu. Kan sekarang ekstrim, nggak mungkin benar, bisa saja kan. Beda antara bertentangan dengan tidak sama. Tetapi dua-dua qiraat ini tetap mencantumkan Bismillah. Artinya apa? Yang Bismillah yang pakai angka 1 dia wajib dibaca karena dia bagian dari Al-Fatihah. Yang Bismillahnya tanpa angka 1 dianjurkan dibaca, dia menemani Al-Fatihah. Dampaknya apa nanti? Perbedaan para ulama. Yang satu membaca Bismillah dalam Al-Fatihah, yang satu Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar yang mana? Selama berpegang pada mushafnya masing-masing dibenarkan. Tetapi orang wajib membaca Al-Fatihah dan Quran di dalam sholat hanya dengan satu mushaf, tidak boleh campur aduk. Kalau mereka yang menggunakan Quran ini, karena ada angka satunya, maka wajib membaca Bismillah. Kalau tidak baca Bismillah, kurang ayat yang tidak sah sholatnya. Tapi sebaliknya, kalau baca Quran yang ini harus konsekuen A sampai Z, jangan campur aduk dengan Quran yang lain. Ini saja semuanya, sebab satu riwayat satu karakter Qurannya. Maka dia tidak perlu baca Bismillah. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Quran Indonesia, itu Quran yang ini. Ada Bismillahnya apa tidak? Ada Bismillah apa tidak? Nah, tidak buka saja itu aja boleh. Bismillahnya ada Bismillahnya, ada angka satunya. Maka menurut versi riwayat mutawatir Imam Hafs dari Imam Nafi' dari Rasulullah SAW,
Bismillah itu secara mutawatir diriwayatkan bagian dari Al-Fatihah. Maka orang Indonesia wajib membaca Bismillah dalam sholatnya. Itu baru satu. Apa yang aneh? Yang aneh sekarang di Timur Tengah sendiri. Makkah dan Madinah itu Qurannya ini. Kenapa tidak pakai Bismillah? Itu boleh ditanyakan sekali-kali. Jangan sampai kita jadi korban keyakinan bahwa yang di sana benar semua, di sini salah semua. Tapi ada hadisnya yang mengatakan Rasul tidak baca Bismillah. Hadisnya itu sahih tapi ahad. Ini mutawatir. Mutawatir itu tidak boleh dilawan oleh ahad. Kalah ahadnya. Aksiomatis kabar ini. Atau contoh lain, kalau di Quran kita, saya senang kalau ada yang mau jadi prakteknya baca di sini supaya ketahuan bedanya satu Quran dengan yang lain dan kita lapang dada. Walahum adzabun alimum bima kanu yaktubun. Di Quran kita. Tapi di Quran orang lain walahum adzabun alimum bima kanu yukadzibun. Bedakan. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau Qur'annya yang ini dari awal sampai akhir dibaca yukadzibun benar. Tapi kalau dicampur aduk, pakai Quran ini permulaannya, terus tengahnya pakai yukadzibun, bid'ah. Yang ini benar nggak? Benar juga, asal konsekuensi dari A sampai Z Qurannya ini. Tapi kalau ABC-nya cuma ini, D-nya ke sini, itu taufik, qiraat namanya bid'ah sebenarnya. Itu susah ya kalau ya ini, makanya percaya saja. Daripada susah-susah dengan cari minum kan. Contoh lain, ini yang satu guru saja sudah beda ini. Ini satu guru. Ada bacaan lain yang lebih ekstrim dari ini. Nanti ukuran panjang di antara imam ini tidak sama. Kita ambil contoh misalnya bacaan mad jaiz. Kan kita mengenal yang namanya mad itu tinggi. Ini baru Quran saja harus mesti jauh. Al-Mudud tidak. Nanti ada tabi'i. Ada yang far'i. Far'i ini nanti terbagi lagi. Ada yang disebut far'i karena apa? Ada mad tabi'i depannya ada hamzah, ada yang lain-lainnya, ada sebab lain. Ada sebab lain, tapi itu asli. Ini ada yang namanya jaiz, wajib, ada lazim. Ini bid'ah semua ini. Cari di hadis tidak ada mad jaiz. Enggak kena mad wajib enggak ada, mad lazim enggak ada. Di hadis Sahih Bukhari enggak akan ada boleh. Jadi ini bid'ah. Tapi baik kalau bid'ah. Kenapa? Karena justru dengan kaidah ini kemudian orang jadi bisa baca Quran dengan baik dan benar. Kalau enggak ada kaidahnya, apa yang dimaksud dengan jaiz? Jaiz itu ada yang baca qasar, ada yang baca mad panjang. Tawassul. Nah, kalau tawassul sih enggak sampai tawassul ya. Kalau jaiz tawassul. Jaiz apa contohnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini Al-Qur'an bukan zikir Al-Qur'an. Surah Muhammad. La itu mad tabi'i cuma masukkan hamzah. Ilaha illallah di beda kalimat. Maka ini nanti akan lebih dari dua pendapat. Namanya jaiz. Wajib itu apa? Wajib itu ja'a, satu kata. Ini ukurannya beda-beda. Ada yang fa, ada yang na. Kalau lazim, arti
Saya sering ngomong kaidahnya. Kalau jais itu adalah para ulama berbeda nyebutnya termasuk qasar atau mad. Kalau ini wajib itu mad semua, cuma ukurannya beda. Kalau lazim itu sama ukurannya 5 atau 6 harokat. Nah, kalau ini berbeda, ini bacanya kata imam ini 2, kata imam ini 4, kata imam ini 6, yang benar yang mana? Semuanya benar. Kok jadi banyak benar? Makanya harus pegang satu nuskah. Itu baru madnya saja. Nanti kita baca di dalam, misalnya alif lam qamarnya fil ardi. Ada yang baca fil ardi, ada yang baca fil pakai tanda sin, fil gitu. Ada yang baca fil ardi, fil ardi. Mana yang benar? Semuanya benar. Nah itu baru bacaannya. Dan ini kalau kita buka Quran kita yang ada ini, mari kita tentukan ada sejumlah ayat yang beda dengan ayat kita dalam hurufnya. Misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 33 kalau tidak salah itu. Saya buka supaya supaya ada faktanya dan nanti silakan kita bilang kamu bid'ah, kamu nggak bid'ah, silakan aja nggak apa-apa. Nah, ini enggak, misalnya saya hafal. Ayat 133. Cuma karena hafalan saya bukan Quran ini, saya itu orang fanatik. Hafalan Quran saya harus Quran standar Indonesia. Jadi waktu menghafal Quran saya tidak gunakan Quran pojok seperti ini. Saya hanya mau dengan standar Indonesia yang jusnya 21, 57, 75 itu, 39, 75. Jadi saya hafal halamannya itu. Kita lihat di sini, monggo dilihat sendiri. Wajib wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u. Tapi di sini silakan lihat. Sari'u tidak ada wawunya. Mana yang benar? Menurut kaidah periwayatan dua-duanya benar dan itu dipakai sampai sekarang. Jadi kalau kita ngaji Quran di Maroko misalnya atau di Libya, beda dari kita nanti ribut dengan orang kita. Wah itu Qurannya bid'ah itu, gak ada wawunya itu. Wah bisa dikeprakin kita semua. Mereka meriwayatkan dari Rasulullah secara mutawatir, kemudian dituliskan dalam bentuk mushaf. Inilah mushaf Al-Quran. Hurufnya ada yang bilang 1, tapi tidak boleh. Itu mah Qurannya kurang tuh, gak ada wawunya. Atau dia bilang, wah itu kelebihan itu ada wawunya. Baik. Kemudian cara membaca ada yang hurufnya sama persis, tapi bacanya tidak. Jadi nanti kalau ada orang yang bikin bid'ah, bikin haram, tes dulu Quran dulunya. Kalau tidak bisa bilang sama dia ente malpraktek. Sudah ngutip aja kayak saya lakukan juga ngutip lah. Ambil di sini. Nah, ingat dulu. Saudara Anda tadi kata nggak sempat tidur. Ada yang sudah saya ambil.
ayat 221. Silakan dibaca. Pakai speaker. Tetapi yang barusan lahir hatta yatahharna. Mana yang benar? Yang benar yang mana? Yang atas apa yang bawah? Dua-duanya benar. Siapa mengatakan salah satunya benar, kafir hukumnya. Ini sepakat ulama. Tapi ternyata beda. Ini yatahharna, ini yatahharna. Apa bedanya? Kalau yatahharna artinya suci. Kalau yang toharna bersuci. Apa dampaknya? Di sini berbeda pendapat para ulama tentang wanita yang haid kemudian ingin bersetubuh dengan suaminya. Aqrabuna hatta yahurna. Jika menggunakan qiraat yang pertama, maka seorang wanita yang haid tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum terhenti haidnya. Begitu berhenti haidnya, silakan berhubungan badan. Tapi kalau menggunakan bacaan yang kedua, hatta yatahharna, suami istri belum boleh berhubungan badan setelah istrinya haid, walaupun haidnya sudah selesai sebelum mandi bersuci. Itu bedanya. Mana yang benar? Bacaan dua-duanya benar. Kalau bacaan dua-duanya benar, biasanya ada rahasia Allah. Apa rahasianya? Jatuhnya fikih. Jatuhnya ulama fikih itu akan beda tempat daerah. Di Indonesia dilarang. Jatuhnya itu mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mewajibkan wanita yang sudah selesai haidnya ketika akan berhubungan suami istri harus mandi dulu. Tapi qiraat yang satu diamalkan oleh daerah lain yang tidak mewajibkan mandi, cuma sunnah dibasahin saja, dibasuh saja. Yang penting mau hubungan badan sudah bersih dulu lah, masa masih belepotan mau. Kenapa jatuhnya di Indonesia kok harus wajib mandi dulu? Banyak air. Ingat, hebatnya saya Ustaz. Air banyak sih. Dan itu indah sekali. Sebaliknya kenapa ini kok jatuh di satu daerah sana kok nggak harus mandi?
cuma kabupatennya namanya wilayah. Maka kedua pendapat ini jangan diadu domba, jangan dipertentangkan, amalkan masing-masing di tempatnya, saling menghargai. Hebat. Jadi ayatnya satu, nggak harus dua. Bayangkan kalau misalnya di daerah kamu boleh saja tidak mandi, di sini harus mandi. Dua ayat tuh, gede banget Quran. Kita ambil contoh lain di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6 mengatakan, Ya ayyuhan ladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Tulisannya begini, zaman Rasul itu nggak ada titiknya, gini aja. Nanti ada zaman abad kedua ada titiknya. Jadi titiknya juga sudah bid'ah sebetulnya. Kan aslinya enggak. Kalau semua bid'ah sesat, maka Qurannya sesat semua. Dan bagaimana bacanya? Ada dua versi baca. Menurut bacaan mayoritas, wa arjulakum. Wa arjulakum. Tapi sebagian baca wa arjulikum. Wa arjulikum. Apa bedanya A dengan I? Lihat awal ayatnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum yakum ila marafiq. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Perhatikan, kalau kamu hendak sholat maka basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu, dan usaplah kepalamu dan kakimu. Kalau gitu kaki usap apa basuh? Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai 2 siku, dan usaplah kepalamu dan kakimu. Kaki usap basuh? Itu kan pikiran kita. Nyatanya di Quran ada tulisannya. Di Quran kita dulu ya, jangan jauh-jauh dah. Sok lihat Al-Maidah ayat 6. Kalau dibaca wujuhah, basuhlah mukamu, tanganmu basuh juga. Terus ini kepalamu usap. Sekarang nyambung kepala dengan kaki. Usaplah kepalamu dan kakimu. Kalau itu kaki usap apa basuh? Kalau ingin diusap bacanya wa arjulikum. Tapi anehnya di Quran kita bacanya wa arjulakum. Al-Maidah ayat 6. Kalau wa arjulakum berarti arjul kaki ikut muka. Tapi kalau wa arjulikum kaki ikut kepala. Ya betul ya. Arjulan kan? Iya. Walaupun dekat di sini, dia nggak akur sama tetangga biasanya. Harusnya wa arjuli ikut urusi, tapi dia ikut menjauh. Nah begitu orang makan mas sudah dekat mas saingan, orang lain saking dukung-dukungan. Di sini berbeda pendapat para ulama. Bagi mereka yang membaca arjulakum, maka kakinya wajib dibasuh pada waktu wudu. Tapi mereka yang baca wa arjulikum, cukup kakinya diusap. Mana yang benar dua bacaannya? Dua-duanya benar karena dari Rasulullah SAW. Wajibnya apa? Wajibnya tiap orang mengamalkan satu qiraat, tidak boleh campur aduk qiraat yang lain sebab akan mengacaukan. Masih di ayat ini ke bawahnya nanti ada aula mas'ul nisa. Masih ayat ini. Satu ayat saja sudah 4 masalah sebetulnya di sini. Baru qiraat saja sudah 2. Aula mas'ul nisa. Di ayat ke-6 surah Al-Maidah. Bacanya di mana? Ada 2 bentuk bacaan. Ada yang bacanya dengan aula mas'ul nisa. Ada yang bacanya lamastum. Apa bedanya? Kalau lamastum artinya saling bersentuhan.
Kalau dibaca dengan lamastum lam pendek artinya menyentuh secara kulit. Tapi kalau lamastum artinya saling bersentuhan, itu majazi kinayah dari saling bersetubuh. Kalau dibaca dengan lam pendek artinya sentuhan kulit yang lain jenis selain mahram itu membatalkan wudu. Tapi kalau baca dengan lamastum pakai lam alif itu tidak batal wudu, sentuhan yang batal bersetubuh. Maka beda pendapat para ulama, ambil salah satunya. Siapapun mengambil pendapat salah satunya yang berdasarkan rujukan Al-Quran, jangan disalahkan dia. Dia telah memilih sesuatu yang baik menurut dirinya. Loh, kenapa jatuhnya di Indonesia kok Imam Syafi'i mengatakan wajib berwudu walaupun sentuhan? Tidak banyak akhir. Gitu. Tapi kalau di Timur Tengah di Saudi Arabia aslinya tidak batal sentuhan kan? Nah kita datang di sana kebetulan sedang tawaf. Kalau sentuhan batal wudu kapan selesainya tawaf kita. Maka kita ambil qiraat yang kedua dengan menghargai pendapat yang ada di sana. Saya nggak tahu kalau yang dari Saudi Arabia yang pas kita naik haji terus mereka tawaf di puncak itu batal nggak? Itu mau wajib mandi terus sih. Mandi iya dosa gitu kan. Hamba Allah yang dimuliakan, saya ingin bicara di situ. Jangan suka enak ngomong Quran dan Sunnah, Mas. Quran di kayak pengetahuanmu tentang Quran itu berapa persen? Bacaan saya itu sudah ada pertama sifatul huruf, kemudian makharijul huruf, ahkamul huruf. Baru hurufnya doang ini. Kemudian nanti masuk mad, ukuran panjang pendek, harus konsekuensi. Setelah mad kemudian masuk lagi al-waqfu wal ibtida. Di mana boleh kita mulai baca dan di mana boleh kita stop bacaan. Sebab apa? Kalau tidak seperti itu nanti kita akan jadi kacau. Quran beda berhentinya ya. Misalnya gini, para ulama beda dalam berhenti membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Berarti la raib. Jangan mengatakan dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu udah lain. Dua-duanya boleh berhenti. Itu kalau waqaf mu'anaq kok. Kalau waqaf mu'anaq itu boleh berhenti salah satunya di antara kedua itu, tetapi akibatnya akan beda pemahamannya. Mana yang benar? Dua-duanya benar, yang kebenaran yang salah merasa benar sendiri. Di situ makanya ada titik tiga. Dzalikal kitabul la raib. Ada titik tiga kan? Fihi. Titik tiga lagi kan? Coba lihat. Hudan lil muttaqin. Kira-kira yang benar berarti di raib apa di fi? Ayat dua-duanya benar kalau sudah ada tandanya. Ini namanya waqaf mu'anaqah, saling berpelukan. Dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Tapi tidak boleh dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu enggak benar itu. Salah satunya dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Boleh. Apa bedanya? Kita baca. Itu adalah Alkitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Kalau berarti fihi, dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang cara bentuk kedua. Dzalikal kitabul la raib. Kitab itu tidak ada keraguannya. Fihi hudan lil muttaqin. Di dalam kitab itu ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Beda. Kalau berhenti di fi hudan lil muttaqin, maka Al-Quran petunjuk semua ayatnya. Tapi kalau berhenti tarawih fi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Artinya Quran bukan semuanya petunjuk. Ada kisahnya, ada hukumnya, ada ceritanya, ada hikmahnya.
Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena apa? Secara tekstual memang tidak semuanya petunjuk, tetapi sebenarnya baik lewat kisah maupun buku semuanya adalah petunjuk. Wah, indah banget ya. Ayo kita lakukan terus supaya kita menikmati. Contoh tadi qiraatnya di dalam surah Al-Baqarah. Kenapa dibaca yukadzimun dan yakdzibun? Biman kanu yakdzibun dan yukadzibun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yakdzibun itu berdusta. Ini kerjaan orang munafik. Tapi kalau yukadzibun balil ladzina kafaru fi takdzib, ini kerjaan orang munafik. Kafir dengan munafik berbeda. Kenapa di sini bisa dibaca dua-duanya? Karena secara kebetulan munafik saat itu akidahnya kafir. Bayangkan kalau harus diterangkan rinci, kita butuh 2 ayat, berapa puluh 2 ayat Al-Quran. Tapi dengan qiraat riwayat ini diketahui itu orang apa? Orang munafik. Akidahnya apa? Yukadzibun, kafir. Dia munafik, akidahnya kafir. Kan ada orang yang berdusta tapi kan tidak kafir, yakni kalau ini bohongnya karena membohongkan Nabi, kafir bohong. Makanya boleh dibaca yukadzibun. Bah, tidak usah banyak-banyak, Pak, sedikit saja. Yang penting kita yakin bahwa ternyata kita bodoh aja. Nah, yang sesama orang bodoh ngaji aja wajibnya. Kita belajar terus dan jangan pernah coba-coba bid'ah sesat. Anda tersesat dengan orang itu. Dan kalau besok ada orang ngaji di sini, ini bid'ah, tes dulu ini, nggak lulus, tema pakai. Saya belum lama ini di toko kitab Syuruh, kebetulan pimpinannya akrab dengan saya dari Mesir itu. Sedang ngopi, memang orang-orang yang kenal saya tahu saya hobinya ngopi. Ada orang dengan saya kan kebetulan bukan belangkon supaya kelihatan agak muda sedikit, saya duduk di toko kitab ngopi karena habis baca-baca kitab di 3 lantai itu pilih-pilih. Ada 2 orang yang pakaian tertentu lah. Baru melihat baju saya saja sudah kurang seret karena bajunya hitam. Dia pikir baju putih aja lah. Padahal kalau bajunya putih seperti sayang juga uang kita kalau bukan. Wah, saya sedih dulu begitu. Dia bilang, Indonesia ini bagaimana ada musibah. Diaturnya tidak beres, mestinya Quran dan Sunnah. Umat Islamnya sudah ada Quran dan Sunnah. Terus aja orang ngomong. Maksud saya paling udah setuju aja deh. Lama-lama karena si pelayan toko juga lirik-lirik ke saya, mungkin potongan saya anak SD kali yang udah tua gitu. Itu kode-kode tahu ya, bangsa Indonesia saya kira sudah benar karena ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan manusia biasa, bisa benar bisa salah. Saya kesel gituin, waduh menurut saya ini Mas, kalau Imam Syafi'i bisa salah itu, Bin Bas bisa salah enggak? Al-Albani bisa salah enggak? Utsaimin bisa salah enggak? Bisa. Saya minta Anda tunjukkan satu saja kesalahan Bin Bas sekarang. Nah, ini. Betul lagi borong tafsir Ibnu Katsir. Kalau Anda bisa tunjukkan satu kesalahan Utsaimin, Bin Bas dan Al-Albani, saya ikut Anda. Bagaimana mungkin Anda merasa kafir pada Imam Syafi'i dan mengharuskan pada guru-guru Anda terus ganti masalah? Dan karena ada panjang-panjang, saya bilang, Mas, tolong diambilkan qiraat 7, saya mau tes orang ini. Anda saya minta dengan 7 wajah qiraat baca Al-Quran, sahur kan? Saya tidak bisa. Sesama tidak bisa dengan saya mau senyum bareng, Mas.
Udah kampungnya. Wallah tidak salah. Loh, katanya sunnah Rasul, tidak salah. Lalu saya pakai melapor data aslinya. Ngeri kita sekali, ngeri betul. Ngeri betul. Kalau ada amalia umat Islam Indonesia sangat buruk. Saya selalu mengatakan, biarlah Syiah di Iran. Ayo kita kibarkan Syiah di Iran. Dia punya wibawa kok. Takut Amerika sama dia. Karena satu mazhabnya di situ. Silahkan Wahabi di Saudi Arabia, kibarkan itu, wibawa dia. Tapi Indonesia yang Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan diganggu. Dengan tetap menghargai keragaman. Saya risih sekali. Belum lama ini ada ceramah di TV Roja. Saya kebetulan lihat ada yang mengatakan bahwa nama Budi itu haram. Silahkan diputar. Minta putar tentang nama-nama al-asma al-makruhah. Imam Ibnu Qayyim saja mengatakan cuma al-makruhah, nama yang kurang disukai. Dia hukumnya haram. Kenapa? Karena Budi itu dari kata Buddha. Saya bantu mengerti. Jadi ada nama Budi nggak sih? Itu nama Arab semua. Masya Allah. Silakan minta diputer tema itu. Saya bingung mau telepon ke siapa. Tapi ini yang dikonsumsi sekarang. Ini yang dikonsumsi. Terus kalau kita mendengar saudara-saudara kita, misalnya menjelang sholat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Bid'ah itu. Masya Allah. Coba buka hadis sahih riwayat Muslim. Itu tadi saya tulis di kertas lembar atau poster. Nanti minta ditempel di sini supaya nanti yang hijau sini, supaya orang baca. Saya bawa sedikit saja untuk contoh biar ditempel supaya dianalisa nanti supaya disebutkan sisi bid'ah di mana. Rasul bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqulu thumma sallu 'alaihi fa innahu man shalla 'alaihi marratan sallu 'alaihi 'ashran thumma salluha lil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna anahu wa man salla 'alaihi wasilah hadatha fi syafa'ah." Ini juga saya hadis itu. Apabila kamu mendengar seorang muadzin berazan, ikuti apa yang dibaca. Allahu Akbar. Selesai itu summa shallu alayya. Kemudian ucapkanlah sholawat kepadaku. Karena sesungguhnya siapa yang bersolawat 1 kali padamu, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Silakan mau berapa kali? Terserah mau kita berapa. Kalau mau 100 ya kita 10 kali. Tapi kalau cuma mau dapat sepotong ya sepotong juga. Karena kita mungkin ingin banyak, ya ulang sholawatnya. Terus apa? Summa shallu alal wasilah. Mintakan kepada Allah al-wasilah. Karena wasilah itu ada derajat tertinggi dalam surga yang jatahnya hanya untuk 1 orang hamba Allah. Aku ingin aku yang mendapatkannya, kata Nabi. Maka siapa yang mendukung aku, memintakan wasilah untuk aku, berhak dia untuk mendapatkan syafaatku. Sebab dia tim suksesku gitu. Wajar dong tim sukses dalam penghargaan. Dapatkan lah, tender ya, walaupun jangan keluarga semua. Ini janji Nabi, hadis sahih riwayat Muslim. Perintahnya baca sholawat dan minta wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat. Ya Rabbi balighul wasilah. Ini perintah Nabi. Hebatnya ulama dulu ya. Saking ingin mengamalkannya, perintahnya setelah adzan, antara adzan dan iqamah. Makanya pada azan itu jangan pada diam, selawatan kita Nabi ini. Ya, tapi saya juga sudah kan baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad dan wasallam fadilah wasyarafa wa rafiyah wa basruna qawlan mahmudan li'anta innaka la tuqul man satanya. Ada selawatnya enggak di situ? Enggak ada. Maka kurang. Karena doanya belum ada selawatnya, tambahin selawat. Dicetak buruk sangka pikiran gitu.
modal pemuruk saham, kamu dapat apa? Kalau modal buruk muka masih lumayan bisa tampil di televisi. Masa bisa ngolahnya saja keburukan itu. Jadilah bahwa saya ini banget keindahan keramah tamahan wajah Islam di Indonesia kembali lagi. Lebih kurang 10 tahun ini saya tidak melihat ini. Saya tidak melihat. Lebih kurang 10 tahun. Tidak ada wajah di Indonesia. Yang ada itu wajah semua. Bolehlah kita akan baca Quran yang berbahasa Arab. Kalau naik haji kita beli kurma dari Arab. Kalau perlu bawa aja hati onta dari Arab supaya bisa sembuh asmanya walaupun tidak ada buktinya. Tidak apa-apa, Arab-Araban saja terus. Tapi kalau sudah kuliner ya kuliner, itu ada apa? Cap pelindung ya. Wah, itu enak juga di Arab nggak ada belut. Jangan maksa. Artinya kita tunjukkan ke Indonesia kita, tapi Islam yang terindah, Islam satu. Justru Islam akan indah kalau kelihatan keragamannya. Indah sekali. Jangan kita ikut mereka. Ya bacinya baci hitam atau belangkor, itu bacinya orang Pakistan. Ini Bangladesh ya. Itu baci Bangladesh ya. Ini bajunya orang Bangladesh. Tidak apa, cinta Bangladesh sama saudara kita kan. Tetapi jangan kebanyakan lah, kasihan tukang batik nanti nggak laku kan. Sarung laku. Saya mengatakan itu. Insya Allah amalia, guru-guru kita sudah benar semua. Makanya saya senang kalau ada teman-teman datang ke masjid-masjid ngajak ibadah, jangan persoalkan tempatnya. Senang kita. Tapi anehnya orang ajak ibadah suka dianggap bid'ah juga itu repot kita. Mana yang benar kalau begitu? Malah yang bid'ah itu yang ngajak berantem. Aneh. Mohon maaf, ini kerinduan saya dan tanggung jawab kita semua untuk menunjukkan pada bangsa-bangsa lain bahwa di Indonesia Islamnya sudah benar, sudah baik. Nanti Indonesia punya model sendiri, punya potongan sendiri, punya budaya dan karakter sendiri yang semuanya diintegrasikan ke dalam ajaran Islam, diintegralkan ke dalam syariat Islam. Ada yang bahasa syarat bahasa diri kita dulu. Saya kira itu saja, mohon maaf yang kurang berkenan. Bicarakan Quran saja ini tidak akan selesai 2 minggu. Karena apa? Perbedaan antara satu Quran dengan yang lain lebih dari 1000 perbedaan. Bayangkan saja itu. Kalau saya nggak puas, silahkan datang ke rumah saya buka semua itu, saya tunjukkan perbedaannya, ribuan bedanya itu. Karena alhamdulillah kita sudah punya mushaf. Yang terbanyak dipakai dunia adalah hafs ini, ya. Terbanyak, tapi kita juga mengakui yang lain masih pakai. Sejak kalau ada keragaman, ya kita lapar dada. Bahkan hafs sendiri ketika baca majalis ada 2 bentuk, ada yang pendek, ada yang panjang. Sekali waktu fa'lam annahu la ilaha illallah, ini fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi Indonesia generasi awal meriwayatkan dari Imam Hafiz menggunakan yang panjang. Dari dulu makanya Muhammadun, Nana Kosi, Muhammad, Ahmad Syahid, Bagus Kuncung, semuanya bacanya la ilaha illallah wastaghfir lidzambi wal mu'minina wal mu'minat. Bacaan panjang. Boleh, fa'lam annahu la ilaha illallah boleh. Tapi gara-gara datang MP3 dan VCD, apa CD dari imam-imam Masjidil Haram, sekarang bacaan kita jadi enggak akur, Mak. Yang ini bacanya panjang, ini pendek. Padahal dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar boleh. Tapi kalau mau baca itu jangan beda-beda. Makanya dulu diambil satu wajah supaya kompak bangsa ini. Jadi kebijaksanaan ulama dulu kita tinggalkan, kemudian tersisa adalah kebencian. Mudah-mudahan Al-Hakim, yang artinya adalah masjid yang bijaksana, Al-Hakim yang maha bijaksana, dapat menjadi inspirator bagi masjid-masjid yang lain untuk hidup dalam keadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tony pakai tausiah itu ada di sini atau beda lagi Al-Qurannya? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, masalah
bacaan amin. Yang Indonesia itu amin atau amin gitu. Mana yang lebih baik? Al-Quran yang ada hari ini sama dengan kita, dan mereka juga menggunakan Quran khas. Meskipun ada di dalam kitab-kitab mereka, ada misalnya Fasul Khitab fi isbat tahfil, kita ada di dalam satunya itu, bahwa positif Quran itu ada penyimpangan. Menurut saudara kita Syiah, ada kitabnya tebal segini, bahwa kitab Quran yang ada sekarang ini sudah terjadi penyimpangan, dan penyimpangan itu dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi Quran ini tidak benar semuanya. Hanya belakangan sekarang para ulama Syiah kontemporer sudah tidak menyoal. Itu dianggap biasa dari Quran yang ada. Tapi akidah mereka mengatakan bahwa Quran yang asli sekarang tidak ada, karena yang asli dibawa oleh Imam Mahdi. Nanti begitu Imam Mahdi datang, baru ada yang asli ya. Itu Muhammad bin Hasan al-Askari yang sekarang sedang menghilang. Tetapi akidah keyakinan bahwa Quran itu ada tahrif atau penyimpangan di kalangan Syiah sendiri sekarang sudah tidak seperti itu. Mereka menganggap bahwa Quran yang ini sudah benar. Kemudian yang kedua tentang amin. Amin itu kan aslinya diskaji. Ada beberapa wajah bacaan, ada yang baca amin, tapi yang umum amin. Itu yang jumhur ulama itu menggunakan amin, bukan amin. Nah kalau imam di Masjidil Haram itu kan pribadi saja amin, supaya tidak sama dengan jamaah, tidak sama panjangnya, karena dia sedang mempersiapkan nafasnya untuk membaca ayat berikutnya. Sekarang ini mulai ramai muncul ini sekarang. Di mana-mana muncul amin. Kalau masalahnya ini sudah khilafiyah, tolong ingat bahwa yang rukun jangan nyempal gitu loh, supaya nggak bikin di sini sebelahnya. Saya selalu, meskipun ini kecil, tapi karena kita kan nggak mau sholatnya, tahiyat misalnya. Mohon maaf ini. Di Indonesia dari pertama asyhadu alla ilaha illallah, dari dulu. Jadi jangan ngacung dari amal, itu bid'ah sudah itu. Menurut ketentuannya dulu. Tapi kan khilafiyah ini. Dan mereka yang menggerakkan tangan saja kapan? Fara'aituhu yuharriku yad'u, menggerakkannya itu pada saat berdoa. At-tahiyat itu belum doa. Doanya kepada Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Tahiyat itu baru tahmid, baru pujian pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah itu baru syahadat. Itu Allahumma shalli ala Allahumma inni a'udzubika. Tetapi yang lazim para ulama itu tanda isyarat tasyahud, mengesahkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak menggerakkannya. Menggerakkannya itu khilafiyah. Tetapi karena di Indonesia dari dulu nggak menggerakkan, ya Allah, korban perasaan sedikit demi perasaan orang banyak, jangan gerak-gerak sendiri. Nanti itu tetangganya itu kurang nyaman. Sebaliknya kita kalau tempat orang yang bergerak, jangan maksa, pokoknya gua bergerak, prototip ke sepuluh amat. Jangan begitu lah. Jaga perasaan kamu. Khilafiyah ini meskipun jumhur mengatakan bahwa hadis tahrik itu adalah lemah karena bersumber dari asli jadi boleh. Tapi sebagian mengatakan sahih atau khilafiyah. Dan Imam Syafi'i, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan semuanya adalah rukun, tidak menggerak-gerakkannya, cuma menggerakkannya asyhadu an la ilaha illallah pada saat jangan duduk ngacung mutakhir. Tak dulu pemanasan dulu. Ya mungkin kalau masih muda langsung ngacung aja. Orang tua enggak berpengalaman, orang tua mah ya Pak. Rasulullah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya mengenai masalah bacaan imam, Ustaz, karena
mayoritas kita kan riwayat hafaz Nabi. Nah kemudian bagaimana kalau seorang imam membaca qiraat Nabi riwayat qalb tapi di daerah hafaz. Kemudian yang kedua mungkin ini kebutuhan juga bagi umat Islam karena yang kita tahu adalah Quran yang riwayat hafaz. Saya mau bertanya dari mana Ustaz mendapat kitab-kitab tersebut. Terima kasih. Bagaimana hukumnya seorang imam membaca qiraat yang lain dari hafaz di daerah hafaz? Boleh. Syaratnya tidak nafik, tidak mencampur aduk satu qiraat di dalam satu bacaan sholat. Meskipun jika bacaan itu panjang menjadi makruh. Karena apa? Makruhnya tidak bisa koreksi kesalahannya. Kalau makmumnya semua itu bacaannya qiraat hafaz, menghafal Quran di Kudus misalnya, lalu imamnya baca qiraat yang lain, lalu salah dia tidak akan tahu, tidak akan bisa koreksi, dan itu sedikit menggoncangkan hati orang. Waktu iwalai ila sajib, oh itu ya pasti berudal semua orang. Waduh, saya bacaan buat saya. Lah kan benar bacaannya. Cuma jadi kagak benar orang tahu orang pagodan ini bilang gitu. Yang kedua, dari mana kitab itu banyak sekarang sebar. Kalau ini kebetulan anak saya di Mesir, anak perempuan saya pertama di Mesir. Jadi tugas saya pertama, kamu itu kalau di mana saja pergi ziarah para ulamanya yang masih hidup, kalau bisa, kalau tidak temui ulama yang sudah mati, kunjungi ziarah itu tugas saya kan. Supaya kamu disambungkan kasih sayang oleh Allah dengan para ulama dan para kiai. Baru kamu mulai belajar. Jadi dia berangkat ke Mesir. Kebetulan anak bilang itu dapat juara nasional baca kitab putih. Mesir, dia foto-foto kuburannya itu, kirimkan ke saya. Gimana itu sudah boleh kuliah? Dan orang mengatakan apa, tapi ini saya, tradisi saya. Tradisi saya, anak saya harus kenal dengan ulama-ulama dulu di negeri itu baru boleh kuliah. Setelah itu yang kedua, kamu kunjungi perpustakaan, namanya toko-toko kitab. Nah saya pesan, saya pengen ini cari semua toko kitab dicari, dapat satu urus semua, alhamdulillah dikirim. Dan saya anak yang kedua baru berangkat di Maroko baru sekitar 3-4 bulan ini, juga sama, dia sudah ziarah ke kuburan ada Sufi, ada lahir, kemudian Ibnu Arabi. Saya pesan, coba carikan kitab yang baru yang bagus. Ternyata kitabnya di sana lumayan gede, 1 judul harganya 8 juta. Tidak apa-apa, kamu beli. Saya kumpulkan duit saja dulu duitnya, nanti kan dibantu sama orang al-hakim. 1 judul saja dari Syekh Harari, termasuk pakar hadis sampai ini. Nah ini sebetulnya sudah banyak di Indonesia juga sudah mulai ada kitab-kitab itu. Tapi kalau Quran yang satu-satu kayak ini di Indonesia insya Allah tidak ada. Mungkin di UIN saya tidak tahu, Pak Koreksi yang lain juga nggak punya kayaknya. Karena pikiran saya otak saya mikirnya bukan saya pintar, tapi gimana akur. Jadi semua sarana untuk mengakurkan orang saya harus punya. Terutama untuk mencemas orang-orang yang sok benar sendiri. Bisa siapkan senjatanya ini. Ini ampuh banget. Coba aja besok. Benar mas, coba kamu baca Quran menurut versi ini nggak bisa praktek loh mas. Mau mancing bawanya pacul yang beneran gitu. Bisa aja karena konsen saya tentang perbandingan madhab dan Quran. Saya ingin segera kerukunan kita pulih kembali sebelum terlanjur. Ini kita dapat dari Mesir dan ini juga belum lengkap. Seharusnya ada 28 Quran seharusnya. Dan saya insya Allah kalau ada rezeki mau berangkat ke sana. Nah saya pergi kemanapun berpuluhan kitab pasti. Naik haji saya pernah masih bawa panjang 50 kilo kitab. Kalau yang lain-lain ketenangan itu udah ada lah. Sama itu kormanya juga cuma mungkin korma Tanah Abang lebih senior.
saya ini dari yang sejumlah ini bergerak sampai kata rumah, rukun. Kalau kita bareng dari sini, bersinarlah al-hakim, pasti orang akan datang. Di mana sumber kedamaian? Ada di sini. Ini terserah, mau sholatnya kayak apa, mau jungkir balik juga boleh, mau sholatnya sujudnya kakinya diangkat, ada apa terserah. Kalau bahagianya begitu, tapi damai. Sebelum musuh-musuh berani. Saya kaget kemarin itu ada broadcast dari teman-teman. Islam di Jayapura akan hancur, akan habis karena ada tidak boleh pakai pengeras suara dan mereka tidak boleh pakai jilbab. Saya tanya, sampai tahu dari mana? Saya ada teman juga. Aku baru pulang dari Papua kok. Tidak ada masalah. Ini berita-berita yang provokator dan propaganda. Jangan. Indonesia butuh kedamaian. Kita jujur butuh dengan yang lain supaya kita dan satu bingkai sejarah. Maka saya sangat bersedih ketika satu sisi saya bilang kajian Islam itu semangat, tapi di sisi lain masuknya buku-buku yang tidak bertanggung jawab mengerikan dan itu ditelan mentah-mentah. Siapa yang ingin tahu buku yang baik yang sudah terjemahan maupun yang asli Arab yang menyimpan itu di rumah saya buku. Saya juga bingung mau gugat siapa, mau protes ke siapa. Saya tahu itu ada penyimpangan karena saya pernah membaca naskah yang lamanya dan sebagian luar kepala saya ada. Kaget saya. Kalau yang menyusun itu gelarnya Syekh, tapi bohong kalau yang ada. Karena ngeri sekali. Masa saya mengajarkan kalau ngaji kita bisa gede-gede ngaji Safinah aja deh. Yang penting kan sholat syarat rukunnya udah tahu, tinggal musuhnya doang. Mati tanya aja Safinah udah beres tak? Tanya kamu ikut siapa? Saya ikut Imam Syafi'i. Masuk neraka, saya ikut Imam Syafi'i aja terserah. Ini Yon ya, jangan serius. Mudah-mudahan masalah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.